me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to be. No, no, there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, feel it breaking out, breaking out. Woo! Let's go. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my, echo in my soul, echo in my soul, let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I'll lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and pray.
Dimanapun kalian berada, saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa tentunya di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang istimewa buat setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus menjamah setiap hidup kami. Roh Kudus mengubahkan kami, bahkan Roh Kudus memulihkan hidup kami. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang OOTD atau Opportunity of the Day. Setiap kita punya kesempatan. Teens, ingatlah bahwa kalau hari ini engkau ada, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Setiap hari kita memiliki kesempatan-kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan buat kalian. Buat setiap kita. Sebab kenapa? Karena ada kesempatan-kesempatan yang perlu kita ambil, ada kesempatan-kesempatan yang perlu kita hargai, di mana di dalam waktu-waktu seperti ini kita melakukan hal-hal yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita perlu tahu bahwa kita memang hidup di dunia ini sementara. Namun ingat, jangan habiskan hidup kita dengan yang sia-sia. Meskipun kita hanya sekedar transit di dunia ini, hidup di dunia ini dengan yang sementara saja, tapi jangan habiskan hidupmu untuk menikmati yang sementara. Kita perlu tahu bahwa kita ada di dunia ini sebagai anak-anak pilihan Tuhan, sebagai anak-anak yang dicintai Tuhan, ada blueprint yang Tuhan berikan buat Anda dan saya, di mana kita harus menghidupinya. Kita mesti menikmati kerajaan Tuhan itu selama ada di dunia ini. Maka jadilah anak-anak yang sungguh-sungguh menghargai setiap kesempatan, setiap waktu, setiap momentum yang Tuhan percayakan buat kita semua. Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda dapat memelihara jalannya tetap bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur berkata seperti ini, bagaimana kita sebagai anak-anak muda, kita berjalan memelihara setiap jalan-jalan kita harus dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita ada semuanya oleh karena firman Tuhan. Dalam waktu kita menjalani kehidupan, kita juga perlu yang namanya firman Tuhan. Di dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita perlu yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak tergoncangkan, unshakable word. Firman Tuhan itu yang membuat hidup Anda dan saya menjadi tidak tergoyahkan. Firman Tuhan itu yang membuat hidup Anda dan saya menjadi supranatural. Kita perlu ada firman Tuhan yang menjaga setiap kita. Makanya setiap langkah-langkah hidupmu, di setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat Anda dan saya, pegang firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Apapun yang terjadi, jadilah pelaku firman. Ada 3 kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua hari-hari ini. Yang pertama, kesempatan untuk berubah. Kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk berubah. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Teman-teman semuanya, kita mesti mengerti bahwa kita ini setiap hari, setiap saat, kita itu diubahkan Tuhan, dibaharui Tuhan dari hari ke hari. Secara pikiran kita, secara karakter kita, Tuhan itu memperbaharui kita setiap hari, setiap saat. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita berubah. Jangan menjadi anak muda yang hanya sekedar gitu-gitu aja hidupnya. Anak muda yang tidak pernah mengalami perubahan. Anak muda yang gak pernah mengalami kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Tetap baperan, tetap mudi, tetap labil, tetap aja begitu. Tetap mudah tersinggung, mudah kepahitan, mudah kecewa.
Tidak saudara, setiap hari, setiap saat, setiap musim yang Tuhan berikan buat Anda dan saya itu adalah kesempatan untuk setiap kita diubahkan oleh Tuhan. Pertobatan itu tidak berbicara tentang bagaimana kita berbalik dari jalan yang jahat menjadi baik. Tidak hanya sekedar itu, tetapi pertobatan berbicara tentang bagaimana Tuhan memperbaharui cara pikiran kita. Tuhan memperbaharui akal budi kita. Tuhan memperbaharui karakter kita. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang anak muda yang berdampak, menjadi anak teens yang luar biasa, menjadi anak teens yang benar-benar menjadi garam dan terang bagi dunia ini, engkau harus memberi diri untuk diubahkan dari hari ke hari. Coba lihat, berapa lama engkau hidup bersama dengan orang tuamu? Berapa lama engkau hidup ada di rumahmu? Mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 11 tahun, mungkin ada yang 12 tahun. Atau 15 tahun kau hidup bersama dengan orang tuamu. Coba tanya sama orang tuamu, selama 15 tahun atau 10 tahun atau 12 tahun engkau hidup, apakah orang tuamu melihat perubahan yang baik terjadi dalam kehidupanmu? Atau kita memiliki kehidupan yang sama aja, mudah tersinggung, mudah kecewa, suka bangkang ke orang tua, suka memberontak, atau kita tidak taat kepada orang tua, kita maunya orang tua mendengarkan kita, bukan kita yang mendengarkan orang tua. Coba tanya sama orang-orang yang di rumah kita hari-hari ini, adakah di situ didapati hidupmu berubah? Adakah di situ didapati hidupmu itu benar-benar mengalami transformasi setelah engkau mengenal Yesus? Kita perlu sadar, kesempatan yang pertama yang Tuhan berikan buat kita adalah kesempatan untuk berubah. Yang kedua, kesempatan untuk bersaksi. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jika penghibur itu datang, yaitu Dia yang akan kuutus kepadamu dari Bapa, yakni roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka Dia akan bersaksi tentang aku. Siapa di sini yang percaya bahwa di dalam kita semua ada Roh Kudus? Coba katakan amin di kolom komen di bawah ini. Di setiap kita semuanya ada pribadi Tuhan yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang menggerakkan kita untuk selalu bersaksi tentang Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kita hari yang baru, saat yang baru, musim yang baru, bahkan kesempatan yang baru. Tidak hanya untuk berubah, tetapi juga untuk yang kedua adalah untuk bersaksi. Menceritakan siapa Yesus yang kita sembah. Biarlah di hari-hari ini meskipun di sekitar kita di dalam keadaan yang sulit seperti ini, tapi biarlah dunia memandang cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang menyembah Yesus, kita punya cara hidup yang berbeda. Kita bisa menceritakan bagaimana Yesus bekerja luar biasa di dalam hidup kita semua. Jangan pernah lewatkan harimu tanpa menceritakan Yesus. Jangan pernah melewatkan hari-hari ini tanpa engkau menyaksikan tentang Yesus. Tetapi biarlah engkau melewati hari-hari ini, engkau selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, bahkan mujizat yang Tuhan lakukan buat Anda dan saya. Maka dari itu, kesempatan yang kedua adalah pakailah kesempatan ini untuk bersaksi, untuk menceritakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Kenapa? Karena setiap kesaksian kita itu mematahkan setiap belenggu-belenggu kuasa gelap. Pada waktu kita bersaksi, kita menceritakan Yesus, kita sedang mempermalukan kuasa kegelapan, teens. Oleh karena itu, mari kita terus memakai mulut kita, selalu dari tindakan kita, perilaku kita, dari cara berpikir kita, semuanya menceritakan tentang Yesus itu hidup di dalam Anda dan saya. Pada waktu kita ada dalam lingkungan rumah, akankah orang-orang rumah boleh menyaksikan Yesus hidup di dalam kita? Ataukah orang-orang rumah tidak bisa melihat Yesus di dalam kehidupanmu? Cara yang paling ampuh untuk menginjil sebenarnya bukan bagaimana kita pintar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak,
Tetapi cara yang paling ampuh untuk menginjil adalah saat kita menunjukkan lewat perilaku kita, lewat perkataan kita, orang di sekitar kita bisa melihat, oh ada Yesus di dalamnya. Ada Tuhan di dalamnya. Hidupnya berbeda karena ada Yesus di dalamnya. Kesempatan yang kedua berbicara tentang bagaimana kita melakukan kesempatan ini, mengisi kesempatan ini dengan terus bersaksi tentang Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita kesempatan. Yang ketiga adalah kesempatan untuk berkuasa. Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada Roh Kudus di dalam hidup Anda dan saya, maka di situ ada kuasa yang supranatural. Katakan, teens, saya orang yang penuh dengan kuasa. Tulis di kolom komen di bawah ini, katakan, saya orang yang penuh dengan kuasa. Amin. Kenapa saudara? Di dalam setiap kita, pribadi Yesus itu tinggal di dalam kita. Maka jangan habiskan hidupmu, jangan habiskan kesempatan yang ada, hari-hari yang ada dengan hidup dengan powerless. No, we are not powerless people, but we are powerful people. Kita bukan orang yang lemah, tetapi kita adalah orang yang berkuasa, orang yang powerful. Katakan powerful. Kita semua punya kuasa yang tidak terbatas. Kenapa? Karena Tuhan tinggal di dalam Anda dan saya. Oke, buat teman-teman semua di sini yang suka banget namanya drakor, pernah nggak sih lihat namanya drakor Mr. Queen? Nah, saudara, drakor ini lucu banget. Tetapi ini mengisahkan seorang raja, di mana raja ini dia punya posisi, dia punya tahta, dia punya otoritas, bahkan dia punya kuasa, namun dia tidak bisa berkuasa. Saya mau katakan seperti ini, hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah orang yang punya kuasa tetapi nggak bisa berkuasa. Orang yang punya kekuatan tetapi nggak bisa mengekspresikan kekuatannya. Orang yang punya satu namanya DNA kepemimpinan tetapi nggak bisa memimpin. Saudara, hal yang paling menyedihkan di dalam kehidupan kita adalah kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa tetapi kita nggak bisa berkuasa. Seperti kisah di dalam drakor namanya Mr. Queen. Raja ini dia punya posisi, dia punya tahta, tetapi dia cuma sebagai raja yang boneka. Ada ibu suri yang menguasai dia. Sehingga apapun yang dia lakukan harus sesuai dengan instruksi ibu suri. Padahal kaisarnya dia. Padahal yang memimpin negara itu dia. Tetapi dia nggak bisa berkuasa. Dia selalu namanya diperalat dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan diperalat dengan semua menteri-menterinya. Yang notabene menteri-menterinya jauh di bawahnya dia. Harusnya orang yang di bawahnya dia. Yang dia pimpin, tapi ini sebaliknya. Orang-orang di bawahnya dia yang malah memimpin dia. Dan akhirnya sampai akhir hidupnya saudara, dia menjadi raja boneka. Di sejarah akhirnya dicatat dia sebagai raja boneka. Menyedihkan bukan? Dan banyak sekali anak-anak Tuhan hari-hari ini kita menjadi boneka-boneka. Kita punya kuasa tetapi kita nggak bisa berkuasa. Kenapa? Karena iblis pakai kita jadi boneka. Padahal Tuhan ciptakan Anda dan saya tidak untuk menjadi boneka. Tuhan ciptakan Anda dan saya bukan untuk ditaklukkan dunia, tetapi untuk menaklukkan dunia. Bukan untuk dikuasai dunia, tetapi untuk menguasai dunia. Namun kalau hari-hari ini sepertinya hidup kita sepertinya ada di bawah terus. Sepertinya kita nggak bisa untuk menunjukkan kuasa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kenapa? Karena kita memberi diri untuk kita menjadi boneka. Nah, teman-teman, jangan habiskan kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan buat Anda dan saya hanya untuk menjadi boneka. Karena Tuhan memberikan kita kehidupan untuk berkuasa. Firman mencatat ada tanda-tanda ajaib yang menyertai kita. Pada waktu kita menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Pada waktu kita mengusir setan di dalam namanya setan pergi. Bukan kita yang pergi, tapi setan yang pergi.
Pada waktu kita berdoa, sepertinya langit menjadi tembaga, sepertinya tidak ada jalan keluar. Pada waktu anak-anak Tuhan berdoa, terbuka, ada terobosan, ada breakthrough. Makanya jadi anak-anak teens hari-hari ini ekspresikan, lepaskan kuasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu. Jadilah orang-orang yang powerful, jadilah orang-orang yang menaklukkan dunia. Jadilah orang-orang yang berkuasa atas dunia sesuai dengan rencana yang Tuhan berikan buat kita semua. Ada 3 kesempatan, opportunity of the day. Kita perlu tahu yang pertama adalah kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bersaksi, dan kesempatan untuk berkuasa. So teens, jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap hidup kita hanya untuk menghabiskan hidup yang biasa saja. Tidak, tetapi biarlah kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kita, kita lakukan untuk berubah, bersaksi, dan berkuasa. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman ini bisa memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua Masiah, bless you.
teman-teman, terus saksikan ibadah-ibadah online selanjutnya. Saya percaya kita semuanya pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita angkat kedua tangan kita bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kami siap menerima berkat yang terbaik yang datangnya dari Bapa Yahweh, Putranya Tunggal di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Hidup kami diubahkan, hidup kami dibawa Tuhan semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Sehingga kami boleh bersaksi bagaimana Tuhan kami ajaib dan dahsyat, dan hidup kami terus penuh dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Yeshua Mashiach bless you.